kalau bicara itu. Kalau bicara perokok, saya perokok berat. Dulu sebelum saya nikah, punya pengajian, banyak yang ikut. Salah satunya anaknya juragan tembakau dan supplier rokok. Bahkan yang menjadi ini agennya Gudang Garam itu supplier khusus tembakau ke Gudang Garam namanya Pak Billy. Anaknya itu teman akrab saya. Jadi saya juga anggota pengajian saya itu punya supir kanvas istilahnya yang bawa rokok bok-bokan itu namanya supir kanvas. Jadi toko-toko besar. Jadi suplai terus bal-balan itu namanya kanvas. Dan dia punya jatah dikasihkan saya, sehingga minimal dalam sebulan saya punya jatah rokok not for sale yang tidak untuk dijual, hanya untuk promosi, dan itu lebih enak dari yang biasa. Itu 3 slot saya. Kalau ada pengajian, bahkan pengajian Tijani pertama saya ngadakan, sponsornya Gudang Garam. Jadi kalau bicara rokok, saya perokok. Dan dulu sudah Tijani cuma karena pada saat itu belum dijelaskan. Karena pada saat itu kiai-kiai, muqaddam sibuk karena Tijani maaf. Dibilang Tijani ini sesat, Tijani meresahkan, dan yang itu adalah ini dari itu. Jadi kita sibuk jelasin bagaimana Tijani ini muktabar kepada kiai-kiai. Muhammadiyah tidak rewel. Kenapa? Muhammadiyah sudah tidak ngakui, tidak menilis sejauh itu. Jadi pada saat itu nggak ini. Saya berkorban sampai dengan tahun 90 saya masih perokok. Saya nikah 91. Jadi baru berhenti menjelang saya nikah. Kemudian karena saya wakil kepala sekolah dan tidak punya kepala sekolah, jadi prakteknya saya kepala sekolah SMP 2 kali 1. Nah, kalau sudah rapat kepala sekolah kan biasa orang merokok itu pede dengan merokok. Yang saya bawa Gudang Garam not for sale. Yang saya pakai apa? Sigarilos. Idul Hotmi di Garut tahun 1989 Idul Hotmi di Garut sama Sotia ini 86. Kemudian di Garut di penginapan itu ya ngebul semua termasuk saya. Kemudian Kiai Badar namanya dari Madura bilang, Ustaz, antum belum baca Kasful Hijab? Tidak punya Kiai. Di masa itu belum punya kitab. Tidak punya Kiai. Coba nanti antum beli kitab Kasful Hijab, buka halaman 230. Apa Kiai? Saya melarang rokok. Itu sama-sama muqaddam atau kata siapa? Kenapa? Belum pada saat itu belum jelas. Kenapa? Di Indonesia dengan Maroko belum nyambung. Baru setelah itu Syekh Umar Baitawi nyambungkan Indonesia dengan Maroko. Sehingga 91 itu 90-an Syekh Jamal datang ke Indonesia. Setelah itu Syekh Basir datang ke Indonesia. Kemudian Syekh Idris datang ke Indonesia, baru nyambung dan kitab-kitab Tijani mulai mengalir ke Indonesia. Sehingga ada kajian-kajian termasuk yang paling ditegur itu pada zaman itu Kiai Umar Baitawi. Jadi Kiai Umar Baitawi perokok berat. Ketika di Mekah dapat teguran dari Syekh radhiyallahu anhu, sehingga sudah mandi berkali-kali tetap bau rokok. Begitu dia nadar, kalau begitu saya berhenti merokok, baru tidak ada merokok apapun pada dunia.
ketika mau tawaf, setiap mau tawaf rasanya kongkong semuanya, bajunya dicium bau rokok semua. Setelah nazar itu mulai itu beliau berhenti. Syumar Baidowi yang menjadi sesepuh Tijani pada saat itu. Kemudian dari situlah dijelaskan. Jadi bahwa Syekh melarang, bahkan di kitab Kasmul Hijab, kalau ada tukang minum minta baiat, yang penting siap dengan syarat-syaratnya, sudah hafal wiridnya, boleh langsung dibaiat. Begitu. Tapi perokok tidak boleh. Kenapa? Perokok yang kalau biasanya tidak mau dikasih tahu. Kalau minum mau bertobat langsung boleh, anda boleh dari itu berhenti. Kalau suruh berhenti kalau rokok tidak bisa. Malah cari dalil. Dan ini juga tolong. Jadi Thariqah Tijani adalah mandiri dalilnya tanpa ketergantungan dengan ormas. Jadi Thariqah Tijani mandiri dalilnya tanpa ada ketergantungan dengan ormas apapun. Jadi aturan golkar tidak bisa masuk Tijani tidak bisa digolkarkan. Termasuk juga semua ormas Islam, mau Muhammadiyah, mau NU, mau Persis, apapun tidak ada kaitannya baik dalil maupun sejarah keorganisasian dengan Tijani. Berdiri sendiri Tijani, dan Tijani bukan dari Indonesia. Perlu Anda tahu, Tijani bukan buatan Indonesia. Dalilnya sudah, dan yang membuat dalil Tijani termasuk aturannya Rasulullah, bukan Syekh Tijani. Syekh Tijani pengamal pertama dan yang dapat mandat untuk menyebarkan. Sama seperti Rasulullah SAW. Islam agama Allah. Inna dina indallah, agama yang diridhoi oleh Allah, al-Islam. Thariqah Tijani, Thariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Thariqah Muhammadiyah. Syekh Tijani Islam diamanatkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai orang pertama yang dapat mandat untuk mengamalkan Islam dan menyebarkan Islam. Kalau Tijani, Thariqahnya Rasulullah yang diamanatkan ke Syekh Tijani, di mana Syekh Tijani radhiyallahu orang pertama yang dapat mandat untuk mengamalkan dan menyebarkan. Itu bedanya dengan Thariqah lain. Jadi kalau Thariqah lain sanadnya melalui guru-guru sampai ke sahabat Rasulullah. Tapi Syekh Tijani langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thariqah yang lain yang membuat aturannya para wali. Tapi aturan Tijani Rasulullah 100%. Jadi itu perbedaannya Thariqah Tijani dengan yang lain. Thariqah Muhammadiyah dan Thariqah Muhammadiyah, Thariqah hamdin wa syukrin. Thariqah yang mengandalkan syukur kita dan pujian kita kepada Allah. Bukan mujahadah ingin pangkat ini, ingin pangkat itu, tidak demikian. Kenapa? Tijani sudah punya pangkat tersendiri, melewati pangkat-pangkat yang sudah formal. Sehingga kalau sudah diberi pangkat di atasnya pangkat formal, mesti nyari pangkat formal, gimana ceritanya? Dijelaskan kan di belakang, akbar min akabiril aqtab walau kana min jumlatil awam. Ikhwan Tijani lebih tinggi martabatnya dari wali kutub walaupun hanya orang awam. Tapi Ikhwan Tijani tidak boleh mengklaim saya wali, tidak usah. Itu. Jadi kalau dalam tatanan kenegaraan, orang-orang Tijani itu mirip dengan DPR MPR. Kalau kita kerja di kantor, ini ada golongan pertama, golongan 2, golongan 3, golongan 4, seperti itu. Ada golongannya. Inilah karir. Sehingga kerja sekian tahun, 4 tahun naik pangkat lagi. Naik lagi dari golongan 2A, 2B, 2C, 2D. Baru naik ke 3A, 3B, 3D, 3C, 3D. 4A, 4 sampai 4D.
Kemudian kalau profesor doktor itu golongan 4E khusus pangkat yang juga sudah melewati kepangkatan sejarah. Guru besar, profesor doktor. Dan kalau dipilih itu seperti DPR. Apa? DPR tidak ada anggota DPR golongan 1 tidak ada. Jadi DPR daerah ya sudah DPR. DPR pusat yang sekaligus menjadi MPR dan tidak ada golongannya. Dan MPR itu secara hukum di atasnya presiden. Jadi dalam tatanan negara ada pejabat tinggi, ada pejabat tertinggi. Pejabat tertinggi yang merupakan representasi rakyat Indonesia seluruhnya DPR MPR. Dialah yang ngatur presiden aslinya. Makanya yang membuat undang-undang DPR MPR. Dan presiden harus tunduk dengan aturan undang-undang yang dibuat DPR MPR. Jadi DPR lebih tinggi dari presiden. Aslinya kalau sudah berada di martabat ini, jangan bicara golongan 1, 2, 3 lagi. Sudah bukan masalahnya. Dan DPR MPR misalnya hanya lulus SMA, ada menteri, profesor, doktor, tapi kalau dipanggil DPR MPR harus datang. Kenapa? Secara struktur DPR MPR di atasnya para menteri dan presiden, mereka pejabat tinggi negara. Tapi DPR MPR pejabat tertinggi dalam negara. Demikian Ikhwan Tijani. Karena torikonya langsung torikonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Ikhwan Tijani ya adalah muridnya Rasulullah, pengikut khususnya Rasulullah. Fuqara bukan fuqara, talami bukan talami, ashab bukan ashab. Kalau nyambung dengan Sayyidina radhiyallahu secara langsung nyambung dengan Rasulullah. Lah yang kita jaga sekarang sambungan ini, jangan sampai putus. Makanya ayo kita kerjakan apa yang menjadi kewajiban kita dari wilayah Thariqah. Karena ada ikhwan mau ngatur sendiri. Sehingga yang penting saya garis bawahi, kalau Anda melanggar aturan Thariqah tidak batal Thariqah. Tidak ada pelanggaran yang kalau kita lakukan tidak batal tapi maksiat. Ada pelanggaran Thariqah yang bikin batal. Jadi ada pelanggaran yang bikin batal, ada pelanggaran yang tidak batal.